Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan, NPM 19630520 dari kelas 6 dari Reguler Pagi Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 dari matkul Manajemen Perangkat Lunak, dosen Pak Heri, tentang manajemen proyek. Langsung saja saya buka filenya. Ya, manajemen lingkup proyek. Manajemen lingkup proyek pada tahun 1995, hasil studi yang dilakukan Chaos menyebutkan bahwa keterlibatan user misi proyek yang jelas, pernyataan kebutuhan proyek yang jelas, dan perencanaan proyek yang matang merupakan faktor penting keberhasilan proyek. William V. Leban, manajer program pada Keller Graduate School of Management, menyebutkan bahwa lemahnya definisi dan skop proyek merupakan faktor utama yang mempengaruhi kegagalan proyek. Hasil studi di atas menunjukkan bahwa skop proyek perlu dimanage dengan baik. Skop meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Untuk kepentingan ini, tim proyek dan stakeholder proyek harus mempunyai pandangan dan pengertian yang sama tentang apa yang dihasilkan dari proyek dan bagaimana proses mencapainya. Dalam hubungannya dengan siklus hidup proyek, manajemen skop proyek biasanya diterapkan pada tahapan initiating, planning, dan controlling. Manajemen skop pada tahapan initiating. Pada tahapan initiating proyek, aktivitas utama pada manajemen skop proyek adalah inisiasi. Inisiasi merupakan tahap permulaan proyek. Pada tahapan ini, baik tim proyek maupun stakeholder proyek harus mempunyai komitmen dan kesepakatan yang sama tentang proyek yang akan dikerjakan. Output dari tahapan ini berupa project charter bagian proyek, yang merupakan dokumen utama identitas proyek sekaligus merupakan rekayasa proyek. Perencanaan strategis teknologi informasi menyusun rencana strategis proyek teknologi informasi disesuaikan dengan visi misi dan rencana strategis organisasi. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menentukan area bisnis utama organisasi. Analisis area bisnis melakukan analisis area bisnis untuk menentukan area bisnis mana yang memerlukan dukungan teknologi informasi atau area bisnis mana yang dapat ditingkatkan nilai keuntungan atau kompetitifnya menggunakan teknologi informasi. Perencanaan proyek menyusun proyek potensial, mendefinisikan skop proyek, manfaat dan batasan proyek berdasarkan analisis area bisnis, alokasi sumber daya, memilih proyek IT, dan memetakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek. Organisasi mengidentifikasikan beberapa proyek potensial sebagai bagian dari proyek perencanaan strategis. Akan tetapi, daftar proyek potensial membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk dipilih proyek-proyek mana yang menguntungkan. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menyeleksi proyek, antara lain fokus pada kebutuhan organisasi, kategorisasi proyek teknologi informasi, pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek, menggunakan model skor terbobot, baik scoring. Fokus pada kebutuhan organisasi, manajer senior harus dapat mempertemukan antara berbagai kebutuhan organisasi yang berbeda dalam proyek yang akan dilaksanakan. Pemilihan proyek berbasis pada kebutuhan organisasi memiliki 3 kriteria penting, yaitu kebutuhan need, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi, kesepakatan dari semua level organisasi bahwa proyek teknologi informasi yang akan dilaksanakan memiliki arti penting untuk mendukung proses bisnis, pembiayaan atau funding, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan kemampuan pendanaan atau pembiayaan proyek, dukungan atau will, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan besarnya dukungan organisasi atau keberhasilan proyek. Fokus kategorisasi proyek teknologi informasi. Metode lain yang dapat digunakan untuk sales proyek adalah metode kategori proyek berdasarkan penggerak atau pemicu proyek, apakah problem solving, opportunities, atau direktif.
problem solving untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dalam organisasi atau dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadi masalah. Opportunity untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi. Direktif proyek teknologi informasi yang dilaksanakan dalam dasar permintaan manajemen. Bagian proyek itu adalah output dari inisiasi proyek merupakan dokumen yang secara formal menjelaskan keberadaan proyek serta sasaran proyek. Diagram proyek minimal berisikan cerita atau judul proyek dan tanggal otorisasi, nama manajer proyek dan kotak informasi, statement skop proyek secara jelas, ringkasan pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek, susunan personalia proyek dan job deskripsi, tanda tangan persetujuan seluruh stakeholder utama proyek, dan komentar atau catatan penting. Manajemen skop pada tahapan planning. Aktivitas manajemen skop pada tahapan planning adalah perencanaan lingkup proyek dan pendefinisian lingkup proyek. Untuk skop planning, proses perencanaan skop proyek pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang akan dilaksanakan, termasuk kriteria yang ditetapkan apabila proyek dan yang telah atau fase proyek telah diselesaikan. Jadi perencanaan skop ini aktivitas yang dikerjakannya itu mendeskripsikan kriteria yang harus dipenuhi untuk masing-masing pekerjaan dan rencana pengelolaan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya kriteria tersebut. Output utama pada perencanaan skop ini berupa pernyataan skop yang menjelaskan secara detail manajemen skop rencananya, mendeskripsikan pekerjaan utama dan dari proyek untuk memberi batasan yang mana jalan pekerjaannya dan mana yang ada dalam proyek. Pernyataan skop adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman tentang skop proyek. Justifikasi proyek menjelaskan kebutuhan pentingnya proyek untuk mendukung proses bisnis. Deskripsi produk proyek berupa ringkasan yang menjelaskan karakteristik produk atau jasa yang dihasilkan dari proyek. Ringkasan pengadaan dan pelaksanaan proyek yaitu berupa dokumen yang berisikan tentang hal yang terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan proyek. Faktor-faktor pelaksanaan proyek yaitu daftar faktor-faktor atau kriteria toko yang harus dicapai untuk pelaksanaan proyek seperti biaya, penjadwalan, dan ukuran kualitas. Scope definition yaitu setelah perencanaan skop selesai, tahapan pada manajemen skop proyek berikutnya yaitu mendefinisikan lebih lanjut pekerjaan apa yang harus diperlukan pada proyek dan kemudian merinci menjadi satuan-satuan pekerjaan. Aktivitas memecah pekerjaan menjadi satuan pekerjaan rinci ini disebut pendefinisian lingkup proyek. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang sangat penting dan mempengaruhi keberhasilan proyek sebab sangat berkaitan dengan penyusunan perizinan, biaya, jadwal, dan sumber daya yang lain. Output dari skop ini adalah tersusun WBS. Manajemen skop pada tahapan controlling. Pada tahapan controlling, aktivitas manajemen skop berupa verifikasi skop dan kontrol perubahan skop, melakukan verifikasi atas skop proyek yang sudah dirumuskan dan meminimalkan perubahan skop merupakan pekerjaan yang tidak mudah pada proyek IT. Verifikasi skop adalah aktivitas untuk memeriksa apakah skop proyek sudah sesuai dengan spek dan tujuan proyek. Cara umum untuk aktivitas ini adalah melibatkan stakeholder untuk memeriksa skop proyek menggunakan dokumen spesifikasi proyek yang disusun pada inisiasi proyek. Kontrol perubahan skop adalah aktivitas yang mengundang perubahan-perubahan atau skop proyek yang sudah disusun termasuk prosedur penanganannya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.